Hey, halo, kembali lagi dengan Julian Pratekno. Dan memang sebelumnya saya sudah pernah mereview laptop dari driver saya yang satu ini, yaitu MacBook Air M1 selama kurang lebih 1 bulan. Tapi di luar video editing, saya itu belum pernah memakai MacBook Air M1 saya saat itu untuk kerja sungguhan ya. Jadi pakai Office, lalu keseharian saya bolak-balik tempat kerja, lalu balik lagi ke rumah gimana, lalu ketahanan baterai gimana. Itu belum teruji secara komprehensif pada review pertama karena keterbatasan waktu. Tapi sekarang berhubung saya sudah memakai laptop ini selama 1 semester, saya lebih punya bayangan nih sebenarnya MacBook Air M1 ini se-capable apa sih, apa aja sih kelebihannya, apa aja kekurangannya, dan masih nggak sih bisa saya rekomendasikan ke orang lain, apalagi kalau Anda itu termasuk pelajar atau engineer atau mungkin Anda punya usaha bisnis kecil dan menengah. Perlu diingat nih, kalau review jangka panjang ini saya nggak cuma bahas M1-nya aja, tapi juga experience menggunakan laptop ini termasuk macOS secara keseluruhan. Oke, kita mulai aja reviewnya. Jadi setelah jangka panjang 1 semester ini, gimana MacBook Air-nya? Nah, sejauh ini sih ya alhamdulillah baik-baik aja ya. Jadi secara hardware dia keep up ya, mungkin belum terlalu lama juga sih, 4 bulan. Layarnya masih enak, keyboardnya masih enak banget, trackpadnya juga masih akurat. Hanya saja ada perbedaan sedikit soal opini saya mengenai baterai dari MacBook Air M1 ini. Sebelumnya opini saya soal MacBook Air M1 ini dari segi baterai itu positif banget, dan sampai sekarang sebenarnya masih positif sih. Jadi saya pernah juga nih waktu itu meeting dengan baterai tinggal 10%, lalu saya harus meeting selama kurang lebih sejam dan aktif menunjukin PowerPoint, dan pada akhir meeting saya masih punya laptop yang baterai menyala meskipun baterainya tinggal 1%. Tapi di situ mendemonstrasikan lah kalau untuk kerjaan ringan gitu, MacBook Air M1 ini secara baterai menurut saya oke banget. Tapi baterai life tadi berubah ketika MacBook Air M1 ini sudah mulai dicolokin ke peripheral luar ya, seperti external display. Jadi external display pada MacBook Air M1 aman, jadi lancar-lancar aja. Dan juga kalau untuk saya dicolokin ke mouse juga, dan dalam hal ini saya colok ke mouse gaming, dimana mungkin konsumsi dayanya agak lebih tinggi dibanding mouse biasa. Setelah dicolok ke external display dan mouse gaming tadi, biasanya battery life-nya itu turunnya cukup drastis lah, dimana setelah 5 jam itu biasanya dia sudah mencapai merah ya 10%. Jadi kalau saya nggak colok ke kedua itu, lalu saya kerjanya lebih ke ngetik, lalu browsing, lalu sambil mungkin YouTubean juga, itu saya bisa tahan tuh dari jam 9 sampai jam 6 sore nggak di-charge sama sekali. Dengan jam 6 sore itu biasanya udah di bawah 10% lah baterainya. Sebagai konteks sebenarnya itu masih sangat bagus, apalagi untuk ukuran laptop ultra portable seperti MacBook Air M1 ini. Tapi 5 jam itu terasanya seperti ya laptop biasa lah, jadi nggak seajaib sebelum tadi dicolok-colok gitu ya. Kalau dipakai gaming berat apalagi, itu baterainya bisa tahan mungkin cuma maksimal 3 jam. Untuk game-nya nanti akan saya bahas lebih lanjut. Oh iya, sebagai tambahan, kalau Anda kerjanya itu nggak full laptop tuh nyala sepanjang hari, saya kira Anda bakal bisa dapat baterai life yang lebih bagus lagi, karena dari segi baterai life untuk standby time, menurut saya MacBook Air M1 itu sangat-sangat baik ya. Bisa dibilang hampir nggak makan daya sama sekali. Setelah 1 semester ini, saya juga sudah mendapatkan beberapa update untuk MacBook Air M1 ya, dimana posisinya saat ini saya di macOS Big Sur versi 11,4. Jadi di review pertama saya pernah menyebutkan kalau di MacBook Air M1 ini sempat ada masalah soal USB ya, dimana saya nggak bisa nyolokin USB eksternal saya ke MacBook Air ini dan dibaca di macOS. Jadi kalau mau saya baca itu harus buka Windows dulu, dan sekarang masalah itu udah nggak ada, dimana saya bisa mencolokkan harddisk eksternal saya ke MacBook Air M1 ini dan dibaca sebagaimana saya baca harddisk eksternal ke laptop pada umumnya. Nah, ngomong-ngomong soal laptop pada umumnya, sekarang kita bahas apakah MacBook Air M1 ini sudah bisa menjalankan apps pada komputer sebagaimana laptop pada umumnya. Perlu diingat, beberapa aplikasi yang akan saya uji ini adalah aplikasi-aplikasi yang saya pakai sehari-hari sebagai pelajar, dan juga beberapa aplikasi engineering, serta beberapa aplikasi yang menurut saya itu cukup terpakai kalau kalian itu adalah sebagai pengusaha. Aplikasi Office sejauh ini jalan lancar, Word, Excel, PowerPoint, dimana saya nggak pernah nemu kasus kalau saya ngerjain Word atau PowerPoint atau Excel di laptop saya lalu dipindahin ke komputer teman saya tiba-tiba formatnya berubah. Itu nggak kejadian. Saya kira aman untuk bagian itu. Fitur-fiturnya juga jalan semua, di luar ada beberapa kendala minor. Misalnya nih, pertama saya itu nggak bisa melihat file format WMF yang ada di Word atau PowerPoint secara native ya, dimana kalau ada WMF di situ biasanya gambarnya agak sedikit ngaco dikit lah, meskipun nggak signifikan. WMF itu mungkin nggak semua orang pakai ya, cuma kalau saya masih berada di kantor lama,
saya itu sering banget konversi dari AutoCAD ke format yang vektor itu seperti MF. Yang kedua tuh lebih aneh, entah kenapa tuh kalau shortcut pada Word dan PowerPoint itu beberapa nggak konsisten. Misalnya nih saya mau bikin superscript ya untuk angka, misalnya dari 2 seperti ini jadi 2 seperti ini. Itu kalau di Word shortcutnya adalah Command Shift Plus, tapi kalau di PowerPoint jadi Control Shift Plus. Ini saya nggak tahu kenapa nggak konsisten seperti ini. Lalu beberapa orang juga melaporkan kalau makro di Excel itu beberapa nggak jalan. Kalau saya jadi sih belum nemuin dan sejauh ini lancar-lancar aja. Hanya saja itu mungkin beberapa hal yang perlu diingat kalau Anda mau pakai Office di MacBook Air M1. Gimana dengan video conferencing? Untuk Zoom saya nggak ada kendala. Paling kalau di macOS kendalanya sebenarnya bukan kendala juga sih, dimana kita tuh harus setting dulu security supaya kamera itu bisa diakses oleh aplikasi Zoom. Yang kedua, ini mungkin spesifik saya dan mungkin beberapa orang dari kalian juga. Jadi di Mac itu nggak ada kontrol volume terpisah per aplikasi secara natif. Jadi kalau kalian itu biasanya mau misalnya Zoom-nya itu cuma jadi admin atau jadi host aja gitu, kalian tuh nggak jadi pembicara, mungkin kalian nggak pengen aplikasi Zoom itu terlalu gede volumenya, jadi pengen Zoom itu dikecilin, sementara volume untuk yang program lain tuh nggak kecil. Nah itu nggak bisa di Mac minimal secara natif ya, jadi agak annoying juga sih sebenarnya. Begitu juga aplikasi seperti Teams, Microsoft Teams, dan Google Meet itu nggak ada kendala. Saya dimana baru aja hari Sabtu lalu itu saya pakai Meet dan nggak ada kendala sama sekali. Lalu dari lawan bicara saya juga bilang kalau mikrofonnya itu cukup bagus untuk MacBook Air M1 ini, meskipun dia nggak bisa cancelling noise dari yang lebih jauh ya. Misalnya saya kemarin di kamar itu ada video meeting, sementara ada roommate saya itu masih main game. Nah itu katanya sih gamenya ketangkep juga meskipun suara saya masih tetap jelas. Sekarang kita masuk ke aplikasi yang lebih spesifik ya. AutoCAD, dimana yang saya pakai adalah versi 2022, itu nggak masalah sama sekali. Kalian bisa gambar 2D ataupun 3D selama nggak terlalu berat, itu lancar banget. MATLAB itu butuh waktu sekitar setengah menit sampai aplikasi itu bisa kebuka, dimana ini normal apalagi untuk laptop ultra portable. Dan setelah kebuka aplikasinya lancar-lancar aja. Lalu buat kalian yang pakai GIS dan pakai QGIS itu mohon maaf saya nggak punya data yang cukup untuk menguji performanya ya. Tapi kalau bisa dibuka atau enggak sih bisa, dan setelah saya baca di forum internet sepertinya nggak ada masalah untuk QGIS ini. SketchUp itu bisa jalan, tapi performanya menurut saya agak kurang oke lah. Mungkin karena GPU pada bawaan M1 ini nggak terlalu optimize untuk SketchUp. Saya ingat di mana laptop saya sebelumnya itu NVX 360 dengan Ryzen 3700U dengan GPU bawaan juga dan RAM 16GB itu bisa lebih lancar ngerender file-file SketchUp. Di sini memang saya pakai file yang gede banget yaitu satu pelabuhan. Jadi kalau kalian itu cuma ngerender satu rumah atau satu komplek mungkin harusnya nggak ada masalah juga. Saya juga sempat pakai bahasa pemrograman yaitu Python dengan platform Anaconda dan Jupyter Lab dan Jupyter Notebook. Itu nggak ada masalah juga, lancar-lancar aja. Jadi kalau untuk programming level belajar saya kira oke-oke aja. Dan yang perlu diingat dari semua testing tadi itu semua masih pakai Rosetta 2 ya, dimana semua aplikasi tadi yang saya sebutkan itu belum ada yang optimize buat M1. Jadi untuk secara performa menurut saya ekspektasi jangan ketinggian lah, mungkin ya anggap aja ekspektasi seperti Core i5 atau Core i7 untuk laptop ultra portable secara umumnya. Buat yang udah terotomasi seperti DaVinci Resolve atau Affinity Photo itu performanya bagus banget. Jadi saya editing video dan mungkin seingat saya 15 video terakhir dari Mbak Tekno ini editing pakai laptop yang sama yaitu MacBook Air M1 ini dan nggak ada masalah sama sekali. Jadi waktu editing Full HD dual layer itu dia nggak ada stutter dan renderingnya juga cepat. Biasanya renderingnya itu cuma 25% dari durasi keseluruhan. Jadi overall saya puas banget, dan kalau Anda memang butuh laptop untuk content creation yang nggak terlalu berat atau yang cuma video Full HD, saya benar-benar bisa merekomendasikan MacBook Air M1 ini. Oke, sekarang gimana kalau buat gaming? Jadi ya meskipun kita pelajar atau mungkin kita pengusaha ya, mungkin kita pengen lah sesekali ngegame di komputer MacBook Air M1 ini. Jadi seperti yang kita tahu, gaming untuk Mac itu secara umum memang nggak bagus ya, karena nggak banyak game terutama dari developer besar yang rilis buat Mac. Begitu juga untuk M1, dan menurut saya mungkin M1 ini mungkin lebih buruk lagi dari beberapa aspek. Dari segi performa sebenarnya M1 itu nggak masalah, bahkan mungkin udah setara dengan Intel Iris Xe.
Borderlands 3 bisa jalan di resolusi 720p dan setting menengah ke rendah, dan saya bisa dapat FPS stabil di sekitar 30-40. Terkadang kalau lagi berat memang suka drop ke 24an dan kadang juga ada freeze frame, tapi keduanya bukan masalah buat saya berhubung saya cuma main game buat iseng-iseng aja. Yang lebih jadi masalah adalah kompatibilitasnya. Sebagai contoh, Borderlands 3 itu baru bisa saya mainkan kalau habis saya launch gamenya, saya langsung matikan wifi karena kalau enggak saya bakal crash di start screen. Masalah crash di start screen ini juga saya temui waktu main CSGO dulu ya, meskipun masalah itu sekarang udah nggak ditemui lagi. Game lain seperti Devil May Cry 5 juga kabarnya bisa jalan di Mac dengan menggunakan trik software tertentu seperti crossover, tapi ternyata juga ada level yang perlu skip, yaitu prolog, karena itu bikin crash gamenya. Jadi secara keseluruhan menurut saya gaming di Mac itu masih banyak masalahnya lah. Jadi setelah apa yang sudah saya sampaikan tadi dan 6 bulan setelah MacBook Air M1 ini launching ke pasaran, apakah saya masih bisa merekomendasikan MacBook Air M1 ini? Kalau Anda pelajar atau Anda pengusaha yang nggak butuh software Windows khusus, menurut saya silahkan. Ini menurut saya sangat-sangat recommended. Menurut saya juga nih belum ada laptop Windows yang bisa menawarkan performa, lalu battery life, lalu kenyamanan pakai ya dari segi ergonomi trackpad, keyboard, lalu display. Itu satu paket lengkap di harga yang serupa dengan MacBook Air M1 ini. MacBook Air M1 ini harganya sampai sekarang masih 14-15 jutaan, jadi dia nggak ikut tren harga laptop naik seperti Windows pada umumnya, dimana saya bahas lebih lanjut di video yang lain. Dan menurut saya itu hal yang sangat bagus ya untuk bisa meningkatkan kompetisi antara Windows dan Mac, dimana mudah-mudahan ke depannya itu akan muncul laptop-laptop yang seperti MacBook Air M1 ini, dimana dia punya performa yang bagus tapi harganya juga nggak kelewat mahal. Laptop Windows kalau untuk harga segitu saya yakin sebenarnya juga ada yang bisa menawarkan performa bagus atau hardware bagus atau baterai life juga bagus. Tapi kalau dikombinasikan, nah itu yang menurut saya masih agak-agak langka. Beberapa dari netizen bilang juga, mending kita tunggu aja deh ada MacBook Pro yang pakai M1X atau M2 atau apalah itu prosesor barunya dari Apple yang kabarnya itu bisa punya performa GPU 50% lebih cepat dari ini. Ya itu pertama ya, kita habis lihat WWDC pada tahun ini di mana MacBook Pro M1X itu dirumorkan launching pada event itu, ternyata nggak launching. Dan menurut saya juga nih kalau kita mau beli laptop ya jangan terlalu nunggu iming-iming ke depan bakal seperti apalah, apalagi kalau Anda butuh laptop itu sekarang. Dan menurut saya juga nih Apple sebenarnya masuk akal kalau dia menunda MacBook Pro M1X ini. Pertama karena M1 itu masih bagus ya, performanya masih memuaskan. Yang kedua, kita kan sekarang lagi di tengah kondisi di mana permintaan dari semikonduktor untuk bikin prosesor itu tinggi banget, sementara pabriknya itu nggak nambah, produksinya segitu-segitu aja. Dimana kalau Apple itu kan secara tradisi mereka kalau udah bikin produk, mereka itu memastikan logistiknya itu aman, jadi supply-nya itu lancar ke konsumen, jadi nggak ada tuh sampai kekurangan stok. Dan mengingat kondisi seperti itu, menurut saya masuk akal aja kalau MacBook Pro M1X itu ditunda mungkin sampai ke September atau mungkin juga tahun depan, kita nggak ada yang tahu. Tapi ngomong-ngomong soal Pro, kalau saya sendiri saya juga masih agak keberatan kalau saya harus merekomendasikan MacBook Air M1 atau komputer Apple dengan M1 manapun untuk kalangan Pro, terutama itu dari segi kompatibilitas app ya. Ini sebagai contoh nih, saya kan tadi udah bilang kalau saya itu pakai Python dengan Jupyter Notebook dan Jupyter Lab, dimana itu kalau untuk student, untuk pelajar sebenarnya masih oke banget lah. Tapi kalau Anda profesional, mungkin kalau Anda itu programming, Anda tuh nggak sekedar pakai software untuk programmingnya, tapi juga pakai untuk Android emulator, lalu pakai package tertentu yang mungkin belum tentu nih MacBook Air M1 ini bisa jalan. Dan kalau saya baca-baca sih sepertinya emang beberapa ada yang nggak bisa jalan, beberapa yang dulu yang nggak bisa jalan sekarang bisa jalan. Dan secara umum saya sendiri masih agak ragu untuk merekomendasikan ini ke kalangan profesional yang memang penghasilannya tuh dari situ, karena khawatir aplikasinya itu nggak berjalan sesuai dengan keinginan dia. Dan kalau soal gaming ya menurut saya kalau Anda nggak mau pusing ngakalin laptop ini supaya bisa jalan gaming, mending cari laptop Windows aja deh yang udah pasti bisa gaming dan performanya juga terjamin. Oke, demikian aja review MacBook Air M1 dari saya untuk base model ini, dimana selama 1 semester ini bisa dibilang saya cukup puas. Jadi ya, silakan like video ini jika dirasa bermanfaat, subscribe jika tidak ingin ketinggalan konten di lembar teknologi lainnya. Saya Jo dan terima kasih telah menonton.